Halo semuanya, perkenalkan namaku Panca Nurdiansyah, biasa dipanggil Panca. Kali ini aku akan coba menjelaskan tentang intercultural knowledge, dimana di sini aku ngebahas terkait negara Jerman. Negara Jerman tersendiri itu terletak berada di Eropa Tengah. Ibu kotanya itu adalah ibu kota Berlin dengan bahasa Jerman. Jerman ini memiliki sejarah yang besar dan pengaruh yang besar di dunia, dimana sejarah yang maksud ada sejarah Romawi, ada juga terkait perang dunia, penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1990. Terus Jerman juga dikenal sebagai negara maju dengan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa, memiliki yaitu ada di bagian bidang industri otomotif, teknologi, farmasi, energi terbarukan. Itu juga menjadi andalan utama dalam perekonomian yang terus berjalan dan berputar yang ada di Jerman. Selain itu, Jerman juga mempunyai banyak kaya akan budaya, mulai dari musik klasik seperti Beethoven dan Bach, hingga festival budaya seperti Oktoberfest di Munchen. Terus dari segi pendidikan, Jerman juga terkenal dengan universitas-universitas yang berkualitas tinggi. Bahkan banyak program-program studi yang dibuka tanpa biaya kuliah sedikit pun, terutama untuk mahasiswa yang ada di internasional. Nah, terus sekarang aku akan membahas terkait tentang dimension kulturalnya. Di sini aku akan coba membahas dimension of cultural berdasarkan dengan Hofstede untuk memahami budaya Jerman lebih dalam. Kita akan melihat melalui Hofstede cultural dimension, dimana di sini ada aku ngebahas terkait power distance. Ya, perbedaannya, jadi masyarakat Jerman cenderung egaliter, atasan dan bawahan itu sering berkomunikasi secara terbuka dan hierarkinya tidak terlalu kaku gitu. Terus individualisme yang ada di Jerman tersebut, itu Jerman termasuk memang negara individualistik. Masyarakatnya menghargai akan privasi, kemandirian, dan tanggung jawab pribadi. Nah, untuk masalah individualisme ini kita hampir di semua negara-negara yang ada di barat gitu kan, Eropa tersendiri gitu kan, bahkan Amerika itu memang mempunyai individualis yang cukup tinggi gitu. Beda untuk negara-negara di bagian Asia yang memang lebih banyak akan bersosialisasinya gitu. Nah, terus jadi ya bisa dikatakan ya Jerman ini ya layaknya seperti negara-negara barat pada umumnya juga gitu, yang mempunyai tingkat individualismenya lebih tinggi, dan kita juga harus bisa menyesuaikan diri ketika kita berada di Jerman sana gitu kan. Terus masculinity di Jerman itu cukup moderat lah, sedang menuju tinggi. Terus budaya Jerman menekankan akan pencapaian, lalu kinerja dan perencanaan yang detail. Mereka cenderung tidak nyaman dengan situasi yang ketidakpastian. Jadi perencanaan yang detail itu mereka tuh kita atau mereka itu sebelum membicarakan sesuatu lah, membicarakan sesuatu itu harus jelas tujuannya dan terstruktur. Jadi kita bisa ngawang-ngawang gitu kan, kita ketemu sama orang yang ada di Jerman gitu bahasanya, atau kita berbisnis di sana gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan struktural yang jelas ke mereka, itu yang sifatnya ambigu atau bias, jadi mereka juga yang itu malas banget gitu untuk berinteraksi dengan kita gitu kan, ataupun bekerja sama dengan kita. Makanya ketika kita di Jerman nanti di sana gitu, atau ketemu orang Jerman, kita tuh harus yang to the point dan jelas gitu, tujuan kita apa, mau kita apa, seperti itu. Dan lanjut ke long term orientation. Jadi orang-orang Jerman di sana tuh berorientasi jangka panjangnya itu cukup tinggi, untuk orientasi mereka akan hal-hal jangka panjang itu cukup tinggi.
Jadi Jerman berorientasi pada masa depan dan menekankan efisiensi, ketekunan dan inovasi. Ya seperti yang kita lihat lah, di Jerman memang selalu ada inovasi tentang teknologi, bahkan farmasinya gitu kan. Apalagi kalau di bidang teknologi kita nggak bisa meragukan lagi Jerman ini gitu kan. Terus bahkan orang-orangnya di sana, ketekunannya dan lain-lainnya gitu. Terus di sini ada mereka tidak terlalu hedonis gitu kan, atau hidup yang biasa saja gitu. Hidup mereka lebih banyak diatur oleh norma, disiplin, walau tetap menikmati waktu-waktu luang dengan kegiatan sosial dan juga budaya. Nah di sana memang masyarakatnya cenderung yang tidak banyak berfoya-foya gitu. Mereka memang lebih banyak menikmati waktunya untuk balik lagi ke memang mereka rata-rata individualistik gitu kan. Mereka lebih cenderung menikmati hidupnya mereka akan dengan budaya juga gitu kan, dan kegiatan-kegiatan sosial lebih banyak ke sana daripada dia merasakan tadi hidup dia kan efisiensi ya kan, dan orientasi mereka akan masa depan juga gitu kan. Jadi mereka merasa kalau misalnya terlalu buang-buang uang gitu kayaknya sayang-sayang nggak sih gitu kan. Jadi memang lebih banyak orang-orang masyarakat Jerman itu menghabiskan waktunya dengan kegiatan sosial atau juga budaya atau festival-festival budaya. Nah terus ada hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin ke negara Jerman. Oke, di sini ada beberapa yang harus kita kuasai lah sebelum kita berangkat ke Jerman, atau minimal basic-basic yang bisa kita terapkan yang ada di sana ketika kita ke Jerman sana. Nah yang pertama itu ada bahasa dan juga komunikasi. Nah itu hal yang sangat penting. Kita sering berbicara, sering berkomunikasi. Itu kalau misalnya kita tidak menyesuaikan dengan bahasa mereka atau cara komunikasi mereka di sana, itu akan terjadi miskomunikasi lah bahasanya gitu. Apa yang kita bicarakan dengan masyarakat Jerman yang bicarakan tidak masuk gitu. Walaupun sudah ada sudah ada teknologi ya, translate dan lain-lain, tapi akan lebih sangat mudah kalau misalnya kita bisa berbahasa Jerman atau bisa berkomunikasi sesuai dengan bahasa mereka ya. Jadi nggak harus bahasa Jerman juga, mungkin bisa bahasa Inggris dan lain-lain gitu kan, yang sekiranya mereka juga paham maksud dari kita sendiri gitu, itu apa gitu. Walau ya Jerman ini ya sebenarnya memang cukup tinggi ya akan bahasa mereka gitu. Jadi mereka tuh lebih suka atau lebih senang kalau misalnya kita itu bisa bahasa Jerman, walaupun nggak mungkin kan ya, mereka juga bisa kok bahasa Inggris gitu, karena mereka memang dua bahasa itu yang mereka kuasai, bahasa Jerman dan bahasa Inggris gitu. Tapi ya angka baiknya kan kalau kita bisa juga bahasa Jerman gitu sebelum berangkat ke sana, even walaupun basic aja, kecil aja ya gitu. Nggak perlu yang terlalu expert dan lain-lain gitu. Terus yang kedua, kita harus mempunyai kedisiplinan dan ketepatan waktu. Ini dia. Jadi orang Indonesia ini kan terlalu sering ngaret ya, gitu kan, sering ngaret. Entah itu janjian jam 1 nih, gue TW nih ya, bahasanya gitu, gue TW nih ya, tunggu sampai setengah jam, sejam, kok gak nyampe gitu. Terus keterusan lagi ya, lu di mana gitu, iya gue mandi dulu tadi, ini gue baru mau jalan. Yang kayak gitu tuh orang-orang Indonesia tuh kebanyakan. Dan itu aku yang ngalamin juga, bahkan ke teman-teman gue juga aku ngalamin itu. Jadi ya kalau misalnya kita mau ke Jerman, hal-hal yang seperti ini harus kita buang gitu kan. Seperti ya kita harus janji jam berapa, jam 1 ya, jam 1 memang udah harus ada di tempat tersebut gitu. Jangan ini jam 1 baru hotel mandi gitu kan. Ini yang apa ya, yang membedakan kita gitu kan, negara kita itu di Indonesia dengan negara-negara di luar sana gitu, akan tentang kedisiplinan dan ketepatan waktu ya, ini yang dimaksud. Terus yang ketiga, di Jerman itu ada perencanaan dan struktur, dimana ya perencanaan dan struktur ini ya tidak balik lagi ke tadi ya, yang
orang Jerman suka hal-hal yang terorganisir dan terstruktur gitu, jadi membuat hal-hal yang sudah direncanakan itu lebih mudah gitu untuk dijalankan karena sudah ada gambaran jelas dan terstruktur. Eh, jadi tidak pusing lagi setelah ini mau apa gitu, setelah ini mau apa gitu. Itu kalau orang Jerman gitu, mereka sudah merencanakan, bahkan hidupnya dia pun dia rencanakan gitu, setelah ini mau apa gitu. Nah terus yang keempat itu adalah kemandirian dan tanggung jawab. Nah, kemandirian dan tanggung jawab ini ya karena di Jerman sana itu memang budayanya itu individualis, jadi buat kita orang Indonesia ya kita harus akan terbiasa akan hal seperti itu dan menyesuaikan. Ketika kita di sana kita juga harus bisa menyesuaikan budaya mereka gitu, seperti itu ya. Jadi yang kita juga jangan apa ya bahasanya, jangan terlalu mengusik privasinya mereka lah. Kita harus tahu batasan juga di mana kita harus masuk, di mana kita harus keluar gitu. Jadi yang kita jangan ya, kalau di Indonesia kan apapun mau kemana ya cenderung lebih banyak hal keponya gitu kan ya, walaupun ya itu baik juga sopan gitu, tapi itu tidak bisa diterapkan di negara-negara barat gitu, di sebagian negara-negara barat termasuk Jerman ini gitu, yang merasa ya hal privasi itu cukup besar lah gitu kan. Terus yang kelima ada keterbukaan dan kejujuran. Nah kita juga di Jerman tuh harus bisa berbicara secara terbuka dan jujur dan langsung to the point. Jadi tanpa harus diputar-putar terlebih dahulu ya. Misal tujuan kita mau apa ya, langsung aja bilang itu tujuan kita gitu. Jangan terlalu banyak mutar-mutar gitu kan. Mereka terlalu malas untuk hal-hal seperti itu. Mereka lebih suka hal-hal yang to the point gitu. Kayak gitu sih kalau di Jerman. Nah, jadi kesimpulannya aku coba akan menyimpulkan maksud dari beberapa tadi yang aku coba jelaskan. Jadi kesimpulannya Jerman adalah negara dengan sejarah yang kaya, budaya yang cukup kuat, serta posisi penting di dunia yang modern seperti sekarang ini. Untuk bisa sukses dan bekerja atau belajar di Jerman, kita harus menguasai kompetensi akan tentang interkultural seperti disiplin waktu, komunikasi yang jelas, kemampuan dan perencanaan, serta kemandirian. Nah, dengan itu mungkin itu yang bisa aku sampaikan di dalam narasiku hari ini gitu. Jadi kurang lebihnya dari perkataan-perkataanku mungkin masih banyak yang salah dan lain-lain ya, mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Jadi cukup sampai sini aja, bye bye.